Sang anak melihat sang ibunda mengingatkan ayahandanya. Melihat. Tiba-tiba sang suami berdiri dengan bergegas berdiri mendekat kepada istrinya, lalu mengecup keningnya. Umi sayang, adik, terima kasih telah diingatkan. Sayangku, makasih. Ini mah baru istri abang nih, makasih diingatkan. Sang anak melihat pemandangan begini, dahsyat. Kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda. Giliran istrinya melakukan kesalahan atau meletakkan apa di tempat yang salah dan sebagainya. Adek jangan naruh ini di situ dong, nggak boleh, itu nanti rusak begini. Ini masa Al-Quran taruh paling bawah, nggak benar ini. Ditegur begitu, bahkan mungkin tegurnya sedikit keras. Ternyata sang istri bergegas mendekat sang suami sambil mencium tangannya. Abang makasih, abang ingetin saya. Coba pemandangan semacam ini dilihat oleh seorang anak. Oh gitu ya. Oh gitu ya cara hidup. Kalau diingatkan harus begitu. Diam-diam tertanam di dalam diri seorang anak. Giliran sang anak melakukan kesalahan, kalau diingatkan ayahnya, dia langsung mendekat ke ayahnya dan berkata, terima kasih ayah. Di saat diingat oleh ibunda, yang mendekat kepada ibunda, terima kasih ibu. Tapi kalau contohnya, anggap saja ini contohnya, dan anda jangan menjadi contoh buruk ini. Seorang istri diingatkan suaminya, adek jangan begitu dong, dia boleh. Alah abang semuanya nggak boleh, boleh yang mana? Dilihat oleh seorang anak, terekam oleh seorang anak dengan kuat, direkam oleh anak. Giliran anak melakukan ketidakbaikan atau kesalahan, ditegur oleh seorang ibu atau seorang ayah, dia ngomong, kok segini terus, semuanya nggak boleh, yang boleh jadi apa mak? Semuanya boleh, semuanya boleh. Kurang ajar sama ibunya. Maka jika ada anak membangkang kepada dirimu, bisa jadi itu adalah telah kita beri contoh 5 tahun yang lalu. Nih. Begitu indahnya memberi contoh yang baik. Jadi itu ada hubungannya dengan yang pertama, jangan merendahkan pasangan. Jangan merendahkan pasangan. Yang kedua, jangan membiasakan di rumah kita mulai hari ini mengangkat suara, membentak-bentak dan sebagainya. Mengangkat suara. Jangan menyerah dengan suku anda. Ada orang menyerah dengan sukunya. Memang saya suku begini atau suku Jawa kayak Madura atau Batak, atau nyalahkan sukunya. Saya punya kenalan orang Madura lembut hati, orang Jawa lembut hati, lembut perilaku, orang Batak saya juga ada yang kenal lembut hati. Bukan sukunya, dirimu yang keras, ngapain nyalahkan suku? Jadi membahasakan di rumah itu dengan kalimat yang lembut, gak usah pakai bentak-bentak deh, gak usah pakai ngomong-ngomong kasar. Pembiasaan supaya suasana di rumah menjadi nyaman pada akhirnya. Sebab mengangkat suara itu akan mengundang yang pasangan mengangkat suara. Kerjaannya rame dok. Ini mukadimah keributan juga. Mengangkat suara rame terus ribut. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Nyuruh makan aja marah. Makan. Urus kurang gizi. Cuman makan gitu. Maksudnya baik. Tapi kenapa pakai kalimat kasar? Sama suaminya, yang suaminya susah makan. Sama istrinya. Abang tuh makanya, abang tuh makannya bener. Ditiru anaknya tuh, lihat abang jarang makan, makanya anaknya kurus, kurang gizi. Anak, ngapain marah-marah? Ngapain pakai kalimat kasar? Kenapa tidak dirubah dengan kalimat lembut? Abang makan, biar sehat. Saya makan. Pembiasaan ini harus kita latih mulai hari ini. Sebab kalimat kasar-kasar membentuk perilaku anak. Karena biasa dengan kasar. Kalau ngomong dengan orang lain kasar. Sehingga orang yang dengan dia pun juga biasa kasar. Akhirnya kebiasaan ngomong kasar, ngomong tidak enak. Itu nanti akan membentuk karakter anak yang jelek. Dia jadi apapun dia kasar. Jadi penceramah kasar. Jadi ini kasar, semuanya kasar. Karena memang terbentuk dalam rumah yang seperti itu. Maka yuk kita serius. Jangan biasa ngomong kasar di rumah. Kemudian ini, jangan ngomong kasar, harus anda biasakan ngomong yang indah. Turun nadanya. Apalagi di saat kita salah. Sudah salah, lebih serem lagi kadang-kadang. Masya Allah, mana insafnya? Kalau rumah tangga terdiri dari orang yang keras kepala, sudah salah, nggak akan sadar, susah bahagianya rumah ini. Yang ada adalah pasangan yang ngenes, yang tertindas, yang hanya berkata, sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi? Ya. Pasangan keras kepala, sudah salah, serem suaranya. Waduh, sudah salah, nggak ada insyaf. Ini model suami apa itu? Model istri apa? Kalau salah tinggal minta maaf, abang maafin saya.
bertutur kata yang lembut dengan kalimat yang indah. Kemudian selanjutnya waktunya kita yang ketiga, membiasakan hadir dalam kehidupan berkeluarga. Makna hadir di sini adalah mengembalikan suasana diskusi, obrolan yang indah. Hadir itu bukan berarti anak kita yang lagi kuliah di Surabaya langsung harus pulang terus, tidak. Di saat kita bertemu, kita harus maksimal dengan mereka. Hadir, hudur dengan kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau dia mulai, artinya membiasakan kita membuka satu obrolan agar komunikasi terjalin antara kita dengan anak. Sesibuk apapun Anda, bisa jadi Anda seorang ustaz, karena terlalu sibuk anaknya nggak sempat ngobrol dengan dia. Seorang direktur perusahaan terbesar, saking sibuknya nggak punya kesempatan ngobrol dengan anaknya. Anaknya hanya dikasih duit transfer saja. Padahal anaknya ingin duduk indah manis dengan ayahnya, rindu duduk manis dengan ibunya. Cuman karena kerinduan nggak pernah disambut, akhirnya hilang, akhirnya tidak rindu lagi. Sehingga anaknya pulang dari Surabaya ke Cirebon hanya untuk ngambil uang saja atau ngambil barang, tidak rindu pada bapak ibunya. Ini bahaya sekali kalau rumah tangga semacam itu. Maka hadir dalam kehidupan anak-anak, itu pastikan mulai dari anak umur 2 tahun, kita sudah senang ngobrol dengan dia, diskusi dengan anak-anak kita. Cengkerama yang indah. Maka ada beberapa hal barangkali hari ini sudah harus kita mulai. Kalau sudah bersama anak-anak itu, tolonglah segala sesuatu yang menjadikan komunikasi kita terganggu, pinggirkan. Biarpun Anda seorang bos besar, kalau ternyata kerjaan di kantor belum selesai, nggak usahlah membawa komputer, laptop di depan anak-anak. Ntar dulu, itu jatah anak Anda di rumah. Jatah anak Anda di rumah, pinggirkan laptop. Urusan kantor tinggalkan dulu. Kalau ternyata mendesak Anda harus mengerjakan, Anda minta izin kepada anak-anda. Sayang, abinya ada tugasnya mau lanjutinnya. Tapi ditemani dulu ngobrol sesaat. Istrinya diajak ngobrol sesaat. Sayang, abi mau lanjutkan tugas sebentar. Di samping mengerjakan, tidak boleh Anda tenggelam dalam kerjaan Anda. Seperti di bulan begini, Nabi Muhammad pernah iktikaf di masjid. Hobi beliau iktikaf dan menikmati iktikaf. Cuman Siti Aisyah tidak bisa ikut karena haid. Apa yang dilakukan Nabi? Sesaat-sesaat Nabi ke pinggir masjid, lalu mengulurkan kepala beliau, disisiri oleh Siti Aisyah dari luar. Nyapa dong. Jangan mentang-mentang ahli ibadah terus tidak nengok-nengok istrinya. Enggak. Dengan laptop Anda, karena ini jatah istri Anda. Anda dengan kerjaan Anda sesaat nyapa, sayang, sama anak-anaknya sesaat. Sambil bernafas, berjalan, menyentuh kepala anaknya lagi baring-baring, menyentuh anaknya lagi belajar. Membuat keindahan. Harus kita coba ini. Akan terasa di hati anak kita. Masuk ke hati sentuhan tangan Anda. Jangan tenggelam dalam kerjaannya. Yang ustadz langsung. Ustadz apaan tuh sampai di rumah ustadz. Istrinya nggak pernah mendapatkan obrolan yang mesra. Hanya kalau punya hajat saja digauli istrinya. Sama anaknya pernah ngobrol. Mana indahnya seorang ustadz. Di depan mimbar kayaknya Masya Allah. Istrimu di rumah menantimu. Coba bayangkan, apakah Anda bangga kalau melihat seorang ustadz pulang ke rumah langsung ngomong pada istrinya, Assalamualaikum istriku. Gayanya kayak khusyuk, kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Abinya membaca Quran dulu 5 juz, ini penting. Allah, sholawat 2000. Allah. Lah, ustadz gombal itu. Ustadz di mimbar sama di kelas. Kalau sampai di rumah istrimu adalah menantimu, bercengkrama yang indah dengan istrimu. Anakmu menunggu untuk bermain saat. Setelah itu kau lanjutkan ibadah, ada masalah. Contoh kita baginda Nabi, maka Nabi itu bagaimana? Baginda Nabi. Kalau lagi ibadah begitu khusyuknya. Kalau di medan laga begitu gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah begitu mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Di rumah yang maksimal dong. Yang maksimal dong di rumah. Termasuk diantaranya, mohon maaf ini kritik juga ini. Kritik kepada orang yang punya kesadaran tinggi, orang insaf. Handphone. Bagaimana kalau seandainya kita bersepakat dengan keluarga, terus di rumah handphone jangan dipegang terus. Bukankah handphone ada untuk komunikasi? Nah, kita sudah ketemu istri, letakkan. Saya mulai dari bapak ibu sebelum anak. Ayah ibu bercontoh. Bahkan alangkah indahnya seorang ibu di saat ingin menggunakan handphone yang minta izin kepada anaknya jika anaknya di hadapannya. Sayang, uminya mau telepon abinya ya. Waalaikumsalam. Letakkan lagi.
Hari ini seorang ibu, Masya Allah, awal akhir handphone terus. Sampai anaknya menyapa, mama, anaknya di mana, mama, anaknya mana? Apa sih? Oh. Tiba-tiba noleh langsung marah. Sampai ada satu orang ngirim gambar video kemarin. Seorang ibu, anak kecil yang ngajak bermain dia. Ibunya sungguh ditarik kerudungnya sampai begini itu. Hebat, istiqomah banget ini si ibu. Dengan handphonenya sampai gini-gini tarik sama anaknya. Anaknya pengen ngajak main sebentar saja. Mama. Ya Allah. Ini sudah keterlaluan, gilanya orang semacam ini. Jujur harus katakan begitu. Anakmu menantimu, hai ibu. Maka malu seharusnya hari ini kalau ibu megang handphone di depan anaknya. Bukan sekadar akan kurang komunikasinya, akan ditiru seorang anak. Nanti gilirannya seorang anak kalau sudah pakai handphone nggak bisa disapa ibunya. Disuruh sholat nggak. Sekarang seorang bapak, ibu yang katanya keker sang bapak, gagah perkasa, kadang nggak berani nyuruh anaknya sholat atau makan. Di kamar sudah dikunci, medsosan sang anak. Dengan handphone ya sang anak. Ngetuk pintu pelan-pelan, sayang. Apa sih pak? Takutan. Itu yang ngajari siapa? Ibunya yang suka nempel handphone di tangannya. Mohon maaf, ini mengganggu sekali dalam komunikasi. Handphone. Makanya kelihatannya nanti keluarga ini di rumah semuanya, ya Masya Allah. Keluarga jarang keluar rumah, tapi di rumah memang dia ngobrol manis, cerita tentang baginda Nabi, cerita tentang perjuangan, cerita tentang masa depan. Enggak, sang ayah tadi di teras depan, ibunya di ruang tamu, anaknya tidak tahu ada di mana, main handphone masing-masing, ketawa-ketawa sendiri. Pernah suatu ketika kita di bandara, sudah di bandara di delay, sudah nunggunya 1 jam lebih, di delay 2 jam, berarti 3 jam hampir 4 jam. Suami istri di depan kita, dari awal akhir tidak ada sepatah kata, semuanya ketawa sendiri main handphone. Masya Allah. Lihat, kalau itu adalah Anda segera sadar, dan itu memang menggoda. Ini alat menggoda dahsyat. Bangun tidur, dibuka pertama handphone, bukan nengok anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, handphone dulu. Berapa yang sudah nonton postingan saya kemarin? Ada yang jadamnya, ini aneh. Bukan anaknya. Jadi tolong wahai ibu sadar, di rumah Anda pastikan rumah yang menjadi terbangun satu komunikasi. Maka sebab-sebab komunikasi ini terputus Anda pinggirkan. Televisi 24 jam nyala. Kok bisa? Ya kalau diperlukan kan, itu kan untuk cari informasi. Ada satu rumah televisi nyala terus. Biarpun ngobrol suami istri nggak akan konsen. Mohon maaf. Kalau saya hobi misalnya dengan burung atau hobi dengan bunga, lagi ngobrol dengan istri, begini, tak taunya tayangan televisi tentang bunga, terganggu konsentrasi. Ditinggal istrinya. Mestinya kalau lagi ngobrol matikan itu televisi, selesai. Ngobrol yang indah, minum teh bersama. Adik kecil sudah bercerita, yang paling gede juga demikian. Gimana sayang kabar? Ya kita biasakan begitu. Maka ini makna hadir dalam keluarga. Hadir di saat mereka ketemu anak Anda yang dari Surabaya liburan begini. Anda kalau bisa cuti Anda bukan untuk main-main pergi naik gunung mana, enggak. Cuti Anda adalah untuk anak Anda, untuk menemani anak Anda. Mereka adalah masa depan Anda. Jadi kemudian ini hadir itu penting sekali, membiasakan suasana di rumah. Ada saat-saat bercengkerama minum teh bersama. Yang paling gede ngambil tekonya, yang kecil ngambil gelasnya, yang satu membahas teh. Dan indah sayang, Masya Allah, obrolannya indah. Pastikan rumah Anda semacam itu. Harus kita mulai hari ini. Rumah tangga indah antara anak dengan bapak, suami istri dan seterusnya. Kemudian hadir ini, coba ini bisa dijelaskan lebih panjang lagi masalah hadir. Hadir dalam kehidupan anak. Biarpun anak Anda anak kecil umur 2 tahun, jangan dianggap dia tidak berguna atau tidak perlu diperhatikan. Anda harus biasa berkomunikasi dengan anak sekecil apapun, karena itu kebiasaan Anda. Sayang, ada yang baik ini Anda, ayo sini sayang, ngobrol gak apa-apa. Sebelum berangkat kerja ngobrol, pulang disapa ngobrol. Ada seorang ayah berkata, saya di luar kerja capek, pengennya ke rumah tenang, makanya pengen ngapa-ngapain. Subhanallah, saya tidak menemukan orang yang lebih bodoh dari dia. Kenapa keluarganya tidak menjadi hiburan bagi dia? Ada apa dengan ini semuanya? Mau kita rindu pengen ketemu anak, lalu dia mau sama anaknya nggak seneng, nggak nyaman. Kenapa tidak pernah membangun keindahan? Makanya keluarganya bukan menjadi hiburan bagi dia, sehingga pengen nyepi, kunci kamar, mau istirahat, besok kerja lagi, istirahat, besok kerja lagi. Gersang.
nggak ada yang rindu kepada dia, nggak ada yang rindu kepada dia. Kenapa? Tidak pernah ditanamkan kerinduan. Itu dengan cara yang kita hadirkan itu akan menumbuhkan kerinduan, kecintaan. Kemudian wahai para orang tua, jika berbicara dengan anak, di samping itu tidak cukup ternyata kita dengan tutur kata yang lembut. Percaya, kita perlu dengan sentuhan. Ayo tingkatkan. Kalau ngomong sama anak tidak cukup berkata sayang, belajar yuk. Itu sudah bagus, tapi kita perlu lebih bagus lagi. Coba kalau Anda tambah dengan sentuhan tangan Anda sambil berkata sayang, Anda tepuk pundaknya dengan lembut, sayang, sambil Anda bisikkan di telinganya. Tersentuh hatinya. Bukan seperti ibu-ibu itu yang kalau nyuruh anaknya itu sambil megang handphone lagi, sana sama belajar sana, biar pinter, nggak bodoh kayak maminya. Maminya emang bodoh, main handphone depan anaknya. Nyuruhnya pakai kalimat kasar lagi, gimana nggak bodoh dia? Mohon maafin, serius. Perlahan memang Anda membuat perubahan ini akan kerasa setelah setahun ke depan barangkali, tidak langsung besok hari, tapi Anda mulai sekarang akrab dengan suami, saling menghargai di antara suami, menurunkan volume kalau ngomong dan seterusnya. Ini perlahan-lahan Anda akan tergambar perlahan. Perubahan anak juga mungkin 2 tahun yang akan datang, tapi Anda harus memulai hari ini. Kemudian tolong wahai orang tua, kalau Anda pulang ke rumah, jangan lupa menyapa anak-anak. Kalaupun seandainya Anda di tengah malam, Anda perlu nyapa di kamarnya. Anda sentuh keningnya. Kalaupun dia saat tidur, Anda usap kepalanya, Anda kecup keningnya. Atau Anda duduk di kursi di ranjangnya, sentuh kakinya. Untung-untung Anda dengan strategi cantik Anda berjanji, sayang, setiap malam abinya, uminya mau sholat di sini ya. Sholat. Anaknya kamarnya 4, karena sudah gede-gede. Kalau Anda setiap satu kamar 2 rakaat, berarti diam-diam Anda sudah 8 rakaat. Tujuannya untuk bangun kedekatan. Sholat di sampingnya, habis sholat 2 rakaat langsung pegang tangan. Anak ngerti, ibunya mendoakan dia, ayahnya mendoakan dia. Allah dahsyat. Anda perlu menyentuh anak Anda, biarpun dia sudah tidur misalnya, rohnya yang dengar halus. Kalau dia melek, kalau dia masih terbangun, ngerti bapak ibunya perhatian ke dia. Hal-hal ini sepele tapi penting bagi seorang anak. Anak kita itu bukan sekedar jasad yang digedekan kemudian seperti ayam potong itu. Di dalam diri anak kita ada mental, ada hati, ada perasaan. Yang kita besarkan bukan saja jasadnya, hatinya juga, perasaannya juga. Dan itu dengan perilaku lembut. Serius, malam ini malam Lailatul Qadar. Kami khusnudzan kepada Allah, sekeras apapun diri Anda akan berubah insyaallah malam ini. Karena Anda orang insya. Setelah itu akan muncul keluarga yang indah. Biasa marah-marah enggak. Sudahlah, pokoknya kalau Anda marah enggak jelas, langsung Anda kunci mulut Anda. Kalau saya marah-marah, saya akan sedekah fakir miskin 2 juta. Ya pokoknya berlatih lah. Kalau saya marah lagi tidak jelas, saya akan sedekah kepada masjid 500.000. Pokoknya harus ada seni-seni berlatih untuk bisa merubah diri kita. Dan masih banyak yang perlu kita hadirkan. Cuman ini adalah muqaddimah renungan. Ikuti pengajian-pengajian kami selanjutnya yang sifatnya untuk, yang intinya untuk merubah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Nah ini. Jadi dengan anak kita ternyata kita sudah harus berubah cara bergaul dengan anak kita. Kalau anak Anda belajar, coba Anda biasakan kalau Anda menemani dia, biarpun sebentar, menemani sambil lihat dia. Saya teringat ibunda tercinta, saya punya ibu. Beliau bukan punya ilmu pendidikan yang kelas tinggi sampai kuliah kelas pendidikan, tidak. Akan tapi waktu kami masih anak-anak, masih di rumah sebelum kita berangkat mondok di luar, dia sangat sering di samping kami, bahkan hampir setiap saat kalau kita belajar. Sambil beliau menyiapkan sesuatu yang ringan, karena itu orang kampung itu siapkannya ya barang-barang, gak ada coklat-coklatan begitu. Adanya kayak beton bakar. Memang kesukaan kami kacang dibakar, bakarnya pakai bakar apa yang dari tanah itu, reweng apa itu. Kalau sudah kena api dari bawah, kacang atau di atasnya itu matang sendiri. Yang kami rasakan sesaat-sesaat
Kalau kita lagi mengantuk itu, ada yang merayap di leher kita. Tangan ibunda, itulah tangan-tangan Anda. Dengan penuh kelembuan, tidak usah bilang ngantuk terus, kapan pinter? Tidak usah ngomong gitu. Kenapa? Sentuhan Allah, indah. Ayo berubah ya hamba Allah. Ini bukan dongeng. Harus berubah, tidak usah. Selamat tinggal keras kepala, nggak ada gunanya. Selamat tinggal kesombongan. Kami rindu ada perubahan setelah ini, insya Allah ya, dengan anak-anak. Kemudian saya tambah lagi, jangan patahkan mental anak-anak Anda dengan kekerasan Anda. Kekerasan kita ngomong ada. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini dengan anak tidak memberi motivasi, kerjaannya mematahkan saja. Biasanya mohon maaf, seorang ibu dia ngajar anak tetangga belajar Al-Quran sampai bisa membaca khatam bolak-balik, bisa dia ngajar ikra atau apa ikra atau qiraati atau yambu'ah atau tashili, ngajar. Ibu ini ngajar anak tetangga sampai selesai, ngajar anaknya, baru sekali ngajar, ramainya. Makanya lihat konsen, matanya ini loh, bah, ya Allah, tidak sabar itu ibu kalau ngajar anaknya. Kenapa seperti itu? Itu bikin ambiar konsentrasinya, hilang. Dan memang begitu faktor kedekatan. Kita susah kadang didik anak-anak kita. Tapi kita harus berlatih, paling tidak jangan marah-marah deh. Atau paling tidak serahkan orang lain dulu kalau emosi kita masih tinggi. Kadang nggak sabaran, pengennya cepat bisa. Makanya belajar dengan konsen. Dari aja apa-apa. Anak tambah pegel semua. Salah lagi. Minta tolong kepada anaknya. Mohon maaf, Anda minta tolong kepada anak Anda. Kasih penghargaan dong. Wong dia urusan dengan medsos 30 menit saja dapat like 16 kali. Dengan orang tuanya nggak pernah dapat terima kasih saya, nggak ada. Ibunya sibuk sendiri. Misalnya tolong, aduh mak, sayang, ayo tolong bantu Umi nyapu. Siapa nyapu? Ya Mi. Ada salah satu anak perempuan yang nyapu. Sampai nyapu selesai. Benar Mi? Ya. Ada pojok kotor atau hampir kepleset dia. Mau kepleset, mau jatuh beneran. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu. Wah, ini gayanya ibu hari ini. Kenapa kok model begitu? Coba kalimat yang dia sayang. Makasih, bantu Umi nyapu. Masya Allah, cantik, soleha. Sini sampai kecuk ini. Nah, sampai dikecuk ininya. Cuma nanti kalau nyapu jangan ditinggal begini. Lihat Uminya mau kepleset tadi. Wow, pasti langsung lari dia bersihkan. Karena cara bergaul kita baik. Kita perlu ilmu ini. Anak kita bukan ayam potong, bukan kambing, gerutak-gerutuk, bebek. Kita kirim sana sini. Enggak, ada mentalnya di dalam dirinya. Ada hatinya di dalam dirinya. Termasuk jangan juga dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Kita patahkan mentalnya. Menjadikan dia menjadi anak yang tidak punya keyakinan menjadi anak yang kurang percaya diri. Kadang coba kamu minta itu kayak abangku seumur kamu sudah begini, itu anak tetangga udah bisa. Kamu bisa apa sih dari dulu kepada dijatuhin? Nggak bisa kamu. Ya, itu sudah pinter. Kamu masih. Ini juga gaya hidup orang tua ya, kadang-kadang maksudnya memberi motivasi tapi telah mengecek dan menghancurkan dia. Dan insya Allah ini sebenarnya adalah pelajaran khusus ya, kalau kita ilmu mendidik anak nanti ini panjang. Dan Anda harus tahu ada kursus-kursus mendidik anak, Anda ikuti. Sebab ada anak umur 0, bahkan sebelum lahir 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai umur 15 tahun, 15 sampai masa puber, masa rame-ramenya sampai 18, kemudian masa gede. Kemudian pendidikan anak di saat melanggar yang terakhir. Gimana kalau anak kita melanggar? Hati-hati, anakmu tetap anakmu, jangan berubah hatimu gara-gara pelanggaran anak lu dendam, mengutuk. Dasar nak neraka jahanam sekali. Dan kalimatnya serem banget kepada anaknya. Coba kalau ngomong begitu, tak tahu tangannya ngomong amin, nggak mau dia. Ini kan kebodohan sebenarnya. Anaknya dikutuk gak bisa. Dasar kau gini. Coba tetangganya langsung amin. Ayo, bingung dia. Karena dia nggak sadar, karena nggak pernah berlatih ngomong yang baik. Bismillah, insya Allah. Ini malam keindahan. Selamat tinggal. Ingat, kaidah yang pertama. Pertemuan pertama. At-taibu min dzambi kama la dzambalah. Orang menyesali kesalahan hebat. Seperti tidak punya kesalahan. Tinggal kita berubah. Dengan Allah indah, dengan Rasulullah indah, dengan orang tua baik, dengan anak benar ya. Keluarga kita bangun suasana indah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan renungan-renungan yang akan datang. Kami ingatkan lagi Al-Wiridul Fatih. Wirid Fatih yang kita baca
Setelah ini nanti ada Wirdul Fatih. Kami himbau untuk bisa membacanya. Yang sudah punya amalan dari guru-guru mulia, amalan yang besar, istiqomahlah. Yang jelas Anda harus punya zikir rutin. Yang sudah Anda amalkan dari guru-guru yang ikut tarekoh, oke, lanjutkan itu semua. Dan kalaupun Anda menambah Wirdul Fatih hanya 7 menit Anda baca. 7 menit coba lihat. Wirid nanti 7, paling lama 10 menit. Wirdul Fatih. Bagi yang belum, Anda bisa mengambil, Anda jadikan amalan rutin itu yang mengiringi, mendampingi Anda dalam berdoa. Di malam hari setelah tahajud Anda baca zikir itu. Wirdul Fatih. Yang sudah kita jelaskan di awal pertemuan ya. Di situ ada istighfar, ada salawat dan sebagainya. Al-Wirdul Fatih. Kemudian ada amalan-amalan yang lain. Kami ingatkan ada majelis yang kita hadirkan. Bismillah, ikuti. Semoga bermanfaat untuk kami yang berbicara. Kan kami rindunya itu. Paling pertama yang kami rindu di balik omongan yang kami sampaikan adalah ada orang mengamalkan ilmu kami lalu kami dapat pahala. Kan lumayan. Yang fakir ini jadi kaya di akhirat nanti. Kami rindu ingin menjadi orang kaya di akhirat. Makanya saya banyak jualan. Menyampaikan kebenaran kayak jualan. Nanti kalau ada orang mengamalkan ilmu saya kan lumayan. Ini yang di pojok sana. Kadang-kadang dengar begini. Yang kemarin berantem sama suaminya. Malam ini langsung mesra. Besok positif kembar 3. Jadi anak soleh-soleh semuanya. Saya dapat pahala gede. Nah, tolong berdamai ya sama suami setelah ini. Yang indah habis ini, Masya Allah. Yang mesra. Dan insya Allah surga. Surga di akhirat ternyata bukan timahnya. Surga di dunia. Indah di dunia. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab.